Namaku Ratna Dewi, umurku 68 tahun. Pagi itu seperti pagi-pagi lainnya di apartemenku yang menghadap ke selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Sinar matahari mulai mengintip dari balik gedung-gedung tinggi, menerobos masuk lewat jendela ruang tamu yang kulupakan terbuka semalam. Udara masih sejuk, belum terkontaminasi terik dan polusi yang biasanya datang siang hari. Aku sedang menyiram tanaman sirih gading di balkon. Rutinitas pagi yang kulakukan sejak suamiku Hendra meninggal 5 tahun lalu karena stroke. Tanaman-tanaman ini adalah teman-temanku sekarang. Aku bicara pada mereka, mengelus daun-daunnya yang mulai rimbun. Ada 6 pot besar di balkon, ada 10 pot kecil di dalam ruang tamu. Semuanya kurawat seperti anak-anak sendiri. Mungkin kedengarannya aneh untuk perempuan sebayaku, tapi inilah yang mengisi hari-hariku. Bersama tanaman, bersama ingatan, bersama kesendirian yang entah kapan mulai terasa nyaman. Apartemen ini tidak besar, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu yang cukup luas dengan sofa beludru coklat tua pemberian dari almarhum. Lemari-lemari kayu jati masih berdiri kokoh, penuh dengan foto-foto keluarga yang sebagian besar sudah kusut dimakan waktu. Ada foto pernikahanku dengan Hendra tahun 78. Ada foto Dimas waktu kecil dengan seragam TK-nya yang biru putih. Ada foto kelulusan Dimas dari ITB dan ada foto pernikahan Dimas dengan Nadia. Di foto itu aku masih tersenyum lebar, belum tahu bahwa menantu perempuan yang cantik ini suatu hari akan membuatku merasa seperti orang asing di keluargaku sendiri. Warisan dan tabungan dari usaha almarhum cukup untuk membuatku hidup nyaman. Hendra dulu punya percetakan di kawasan Cawang. Usaha yang dirintis dari nol. Dimulai dengan 1 mesin cetak tua yang dibeli secara kredit. Aku ingat betul bagaimana kami berjuang di awal pernikahan. Aku membantu mengurus pembukuan di malam hari sambil mengandung Dimas. Sementara Hendra bekerja dari subuh sampai larut malam. Percetakan itu tumbuh pesat. Dan ketika Hendra meninggal, usaha itu sudah punya 7 cabang dan 100 lebih karyawan. Dimas yang mewarisi semuanya, tapi sejak dia ambil alih, entah kenapa hubungan kami mulai berubah. Tapi semua itu warisan, uang, apartemen ini juga jadi sumber masalah. Anakku satu-satunya Dimas tinggal di BSD, Tangerang Selatan, bersama istrinya Nadia dan 2 anak mereka, Raka yang 14 tahun dan Dinda yang 12 tahun. Rumah mereka besar, elegan. Rumah 2 lantai dengan taman depan yang luas, kolam renang di belakang dan garasi untuk 3 mobil. Rumah yang dulu aku bantu DP-kan dengan tabunganku sendiri. Aku masih ingat bagaimana Dimas datang minta tolong. Katanya dia butuh uang muka 250 juta untuk mendapatkan harga khusus dari developer. Aku tidak ragu memberikannya. Dia anakku, satu-satunya. Siapa lagi yang akan kubantu kalau bukan dia? Tapi sejak pindah ke rumah itu, kunjungan Dimas semakin jarang. Dulu ketika mereka masih ngontrak di Pasar Minggu, Dimas datang setiap minggu. Kadang hanya sebentar, tapi setidaknya dia datang. Dia cerita soal pekerjaan, soal anak-anak, soal rencana masa depan. Kami masih bisa ngobrol seperti ibu dan anak. Tapi sekarang, sebulan sekali pun sudah untung. Aku tahu Nadia tidak suka aku. Aku bisa lihat dari caranya berbicara. Sopan tapi dingin. Seperti orang yang terpaksa ramah karena tuntutan norma sosial. Setiap kali aku datang ke rumah mereka, dia selalu punya alasan untuk tidak berlama-lama menemani. Ada urusan catering, ada arisan, ada meeting komunitas perumahan. Aku dibiarkan duduk di ruang tamu yang mewah itu, sendirian, sambil Raka dan Dinda asik dengan gadget mereka masing-masing. Hari itu aku sedang menyiram monstera kesayanganku yang mulai tumbuh daun baru ketika ponselku berbunyi. Suara notifikasi WhatsApp yang khas. Aku meletakkan gayung penyiram, mengeringkan tanganku dengan lap, lalu meraih ponsel yang kutaruh di meja plastik kecil di samping pot anggrek bulan. 1 pesan dari Dimas. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Setiap kali ada pesan dari Dimas, aku selalu berharap ada undangan untuk makan malam bersama.
atau setidaknya kabar bahwa cucu-cucuku ingin menginap di apartemenku. Tapi begitu ku buka pesannya, harapan itu langsung padam seperti lilin ditiup angin. Selamat ulang tahun ya, Bu. Maaf baru sempat. Ibu harusnya ingetin aku dong. Aku menatap layar cukup lama. Jempolku berhenti di atas keyboard. Nafasku tercekat. 3 hari setelah ulang tahunku. 3 hari. Dan dia malah menyalahkanku karena tidak mengingatkan. Aku ingat betul 3 hari yang lalu. Tanggal 5 November. Ulang tahunku yang ke-68. Aku bangun pagi dengan perasaan campur aduk antara harap dan pasrah. Aku tidak berharap pesta atau perayaan besar. Tidak juga berharap kado mahal. Aku hanya ingin anakku ingat. Hanya itu. Sepanjang hari itu aku pegang ponsel. Aku cek berkali-kali, berharap ada pesan masuk atau panggilan telepon. Tapi tidak ada. Malam harinya, aku mencoba menghibur diri dengan menyalakan lilin di depan foto Hendra. Berbicara padanya seperti biasa. Mas, Dimas lupa ulang tahunku, kataku pelan. Tapi tidak apa-apa. Mungkin dia sibuk. Kini, 3 hari kemudian, pesannya datang. Bukan permintaan maaf yang tulus, bukan penyesalan yang dalam, tapi justru menyalahkanku. Ibu harusnya ingetin aku dong. Seolah-olah mengingat ulang tahun ibunya sendiri adalah tugas yang perlu diingatkan. Seolah-olah 68 tahun usiaku, 5 tahun kesendirian sejak ayahnya meninggal, dan puluhan tahun pengorbananku membesarkannya tidak cukup untuk membuatnya ingat satu tanggal sederhana dalam setahun. Aku tertawa. Tawa pahit yang keluar begitu saja dari tenggorokan. Anak yang kubesarkan dengan cinta, yang kugendong sampai tanganku pegal, yang kusuapi sampai dia bisa makan sendiri, yang kubiayai sekolahnya sampai sarjana, kini bahkan tidak menganggap ulang tahunku cukup penting untuk diingat tanpa diingatkan. Tanganku gemetar sedikit ketika aku menutup ponsel dan meletakkannya kembali di meja. Aku kembali menyiram tanaman. Tapi kali ini, air dari gayung seperti kabur. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak menangis. Sudah lama aku tidak menangis. Tapi air mata ini datang sendiri, mengalir diam-diam di pipi yang mulai keriput ini. Sore itu setelah berjam-jam renung, aku membuat keputusan. Keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku menelpon Pak Surya, pengacara keluarga kami yang sudah bekerja sama dengan almarhum sejak 20 tahun lalu. Pak Surya adalah pria baik, profesional, dan selalu jujur dalam menangani urusan keuangan keluarga kami. Pak, tolong hentikan semua transfer bulanan untuk Dimas dan istrinya. Hari ini juga. Kataku dengan suara tegas yang mengejutkan diriku sendiri. Ada jeda sebentar di seberang telepon. Apakah ibu yakin? Tanyanya hati-hati. Aku tahu dia terkejut. Sejak 5 tahun terakhir, aku selalu mengirim 25 juta rupiah setiap bulan ke rekening Dimas. Uang untuk membantu biaya sekolah cucu-cucu. Untuk jaga-jaga kalau mereka butuh sesuatu. Uang yang kurela berikan karena mereka keluargaku. Sangat yakin, jawabku mantap. Kadang berhenti memberi adalah satu-satunya cara untuk disadari. Pak Surya tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu aku bukan tipe orang yang mengambil keputusan gegabah. Baik Bu, akan saya proses sekarang. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa beludru itu lagi, menatap kosong ke jendela. Langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu gedung mulai menyala satu persatu. Aku merasa campuran antara lega dan sedih. Lega karena akhirnya aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Sedih karena harus sampai ke titik ini untuk membuat anakku mungkin menyadari keberadaanku. Malamnya, ponselku berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku cek. Dimas. Aku biarkan. Berdering lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali layar menyala dengan nama anakku, jantungku mencelos. Bagian dari diriku ingin mengangkat, ingin mendengar suaranya. Ingin percaya bahwa dia menelpon bukan karena uang, tapi karena dia benar-benar peduli. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang sudah lelah, yang sudah terluka berkali-kali,
memilih diam. Aku menghitung setiap dering. 47 kali. 47 kali Dimas menelpon dalam satu malam. Tapi aku tak menjawab satupun. Aku mematikan lampu ruang tamu, berjalan ke kamar tidur, dan berbaring di kasur yang terasa terlalu besar untuk satu orang. Di atas meja nakas masih ada foto Hendra yang tersenyum. Foto yang sudah kuseka bersih setiap pagi sejak dia pergi. "Mas," bisikku di kegelapan. "Apa aku salah? Apa aku terlalu keras?" Tentu saja tidak ada jawaban. Hanya suara AC yang mendengung pelan dan suara ponsel yang masih sesekali berdering dari ruang tamu. Malam itu, aku tidur dengan perasaan aneh, campuran antara ketakutan dan kebebasan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apakah Dimas akan datang, apakah dia akan marah, apakah dia akan akhirnya mengerti. Yang aku tahu hanyalah satu hal, aku sudah terlalu lama hidup untuk kebahagiaan orang lain. Mungkin sudah waktunya aku hidup untuk diriku sendiri. Pagi itu aku bangun dengan perasaan berbeda. Tubuhku terasa ringan, meski tidur semalam tidak begitu nyenyak. Ponsel masih tergeletak di meja ruang tamu, layarnya gelap. Aku sengaja tidak mengeceknya sejak tadi malam. Ada 47 panggilan tak terjawab dari Dimas, dan mungkin sudah bertambah lagi sejak tadi. Tapi aku belum siap. Belum siap mendengar suara anakku yang mungkin hanya akan menanyakan soal uang, bukan soal perasaanku. Aku tahu, banyak ibu di luar sana yang seperti aku. Kalimat ini terus berputar di kepalaku sejak semalam. Berapa banyak ibu yang rela memberikan segalanya untuk anak-anaknya, berharap suatu hari mereka akan dihargai. Berapa banyak ibu yang mengorbankan kenyamanan, kebahagiaan, bahkan kesehatannya sendiri demi melihat anak-anaknya tersenyum. Aku tidak sendirian dalam penderitaan ini, dan entah kenapa menyadari hal itu justru membuatku merasa lebih sedih lagi. Selalu ingin anaknya hidup lebih baik, meski harus mengorbankan diri sendiri. Itu yang kulakukan sejak Dimas kecil. Aku ingat betul waktu dia SMP. Dia menangis karena teman-temannya punya sepatu olahraga Nike yang mahal, sementara dia hanya pakai sepatu lokal. Padahal, saat itu usaha percetakan Hendra masih kecil, uang kami pas-pasan. Tapi aku tidak tahan melihat anakku sedih. Aku menjual anting emas warisan ibuku. Anting yang selalu kukenang karena itu satu-satunya perhiasan yang kutinggalkan almarhum ibu sebelum dia meninggal. Dan aku belikan Dimas sepatu yang dia inginkan. Wajahnya yang berbinar waktu itu terasa cukup. Aku pikir pengorbananku akan membuatnya belajar menghargai. Ternyata tidak. Ternyata semakin banyak aku beri, semakin biasa dia merasa menerima. Sejak Hendra tiada, aku menanggung semua kebutuhan Dimas. 5 tahun. 5 tahun aku hidup dalam pola yang sama. Setiap kali Dimas bilang butuh sesuatu, aku langsung memberi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada ragu. Karena bagiku, dia masih anakku. Meski dia sudah dewasa, meski dia sudah punya istri dan anak, aku masih merasa bertanggung jawab untuk memastikan dia bahagia. Rumah BSD, aku yang bantu DP. 250 juta rupiah, jumlah yang tidak kecil. Itu hampir separuh dari tabunganku saat itu. Aku ingat Dimas datang ke apartemen dengan mata berbinar, membawa brosur perumahan yang glossy dan penuh foto rumah-rumah megah. "Bu, ini peluang bagus banget. Developer lagi kasih diskon kalau DP cash. Tapi aku belum punya uang segitu. Ibu bisa bantu kan?" Katanya sambil tersenyum. Senyum yang dulu selalu bisa meluluhkan hatiku. Aku tidak pikir panjang. Aku langsung ke bank keesokan harinya, menarik uang dari deposito yang sebenarnya kusimpan untuk hari tua. Tidak apa-apa, kataku pada diri sendiri. Masih ada tabungan lain. Masih ada warisan dari almarhum. Dimas lebih penting. Tapi sejak pindah ke rumah itu, Dimas justru semakin jarang datang. Dulu aku pikir mungkin karena BSD jauh dari Tebet. Tapi kemudian aku sadar, jarak fisik bukan masalah. Jarak hati yang jadi masalah. Sekolah Raka dan Dinda di sekolah internasional, aku yang bayar. Setiap semester, tagihan datang. 28 juta untuk Raka,
25 juta untuk Dinda. Total 53 juta setiap 6 bulan. Belum termasuk uang buku, uang kegiatan, uang seragam, uang field trip. Nadia yang mengajukan permintaan itu lewat Dimas. Bu, cucu-cucu ibu kan perlu pendidikan terbaik. Nanti kalau mereka besar, mereka bisa jadi orang sukses. Ini investasi, Bu, kata Dimas waktu itu dengan nada meyakinkan. Investasi. Kata yang sering dia pakai untuk membuatku merasa memberi uang adalah hal yang bijak. Tapi investasi untuk siapa? Untuk masa depan cucu-cucuku? Atau untuk gengsi Nadia di komunitas ibu-ibu perumahan BSD? Aku tidak pernah protes. Aku bayar semua tagihan itu tepat waktu, bahkan sering lebih cepat dari deadline. Aku pikir dengan memastikan cucu-cucuku sekolah di tempat terbaik, mereka akan ingat neneknya kelak. Mereka akan bercerita pada anak-anak mereka nanti, nenek dulu yang bayarin sekolah papa dan mama. Nenek baik banget. Tapi kenyataannya, Raka dan Dinda bahkan jarang menelponku. Terakhir kali aku ke rumah mereka 3 bulan lalu, Raka hanya bilang, "Hai Nek," tanpa mengangkat matanya dari layar iPad. Dinda bahkan tidak keluar dari kamarnya. Cicilan mobil, kartu kredit Nadia, semuanya dari rekeningku. Ini yang paling menyakitkan. Bukan soal jumlahnya. Meski 8 juta sebulan untuk cicilan mobil dan entah berapa untuk kartu kredit Nadia bukanlah angka kecil. Tapi soal prinsip. Nadia bukan anakku. Dia menantuku. Seharusnya dia dan Dimas yang berusaha untuk hidup mereka sendiri. Tapi entah sejak kapan, aku yang jadi penopang ekonomi keluarga mereka. Aku ingat waktu pertama kali Dimas minta tolong bayarkan kartu kredit Nadia. Bu, Nadia lagi banyak keperluan. Buat sekolah anak-anak, buat ini itu. Kartunya over limit. Ibu, tolong tutup dulu ya. Nanti bulan depan Dimas ganti. Aku percaya, aku tunggu bulan depan. Tapi tidak ada penggantian. Malah datang permintaan lagi bulan berikutnya. Dan bulan berikutnya lagi. Sampai aku lupa kapan terakhir kali permintaan itu berhenti. Setiap bulan aku kirim transfer. 25 juta rupiah. Rutin, seperti gaji. Kadang lebih kalau ada permintaan tambahan. Aku bahkan punya alarm di ponselku untuk mengingatkan agar tidak lupa transfer. Lucu sekali, aku set alarm untuk mengirim uang ke anakku sendiri. Tapi dia tidak punya alarm untuk mengingat ulang tahunku. Setiap lebaran aku kirim THR. 50 juta untuk keluarga Dimas, 10 juta untuk Raka, 10 juta untuk Dinda, 30 juta untuk Dimas dan Nadia. Aku pikir itu tradisi yang baik. Seperti dulu almarhum Hendra selalu memberi THR pada karyawan-karyawannya dengan tangan terbuka. Setiap ulang tahun cucu, aku kirim hadiah mahal. Laptop untuk Raka waktu ulang tahunnya yang ke-14, sepeda gunung 16 juta rupiah. Untuk Dinda aku belikan iPad dan Apple Pencil waktu ulang tahunnya yang ke-12, total hampir 12 juta. Aku memilih sendiri membungkusnya dengan kertas kado cantik, menulis kartu ucapan dengan tulisan tangan. Tapi saat kuantar ke rumah mereka, Raka hanya bilang, "Thanks, Nek," sambil langsung membuka paket dan mengabaikanku. Dinda bahkan tidak keluar kamar. Aku pikir itu bentuk cinta. Aku pikir dengan memberi semua yang mereka butuhkan dan inginkan, aku sedang menunjukkan betapa aku sayang pada mereka. Aku pikir uang adalah bahasa kasih sayang yang mereka pahami. Ternyata aku cuma jadi ATM berjalan. Kata-kata ini menohok seperti pisau di dada. ATM. Mesin yang hanya berfungsi ketika orang butuh uang. Mesin yang tidak punya perasaan. Tidak perlu dihargai. Hanya perlu berfungsi dengan baik ketika kartu dimasukkan. Itu yang aku rasakan sekarang. Aku bukan ibu lagi bagi Dimas. Aku bukan nenek bagi Raka dan Dinda. Aku hanya mesin yang mengeluarkan uang setiap kali mereka butuh. Kalau aku sakit, tak ada yang datang. Aku ingat betul setahun lalu waktu aku jatuh di kamar mandi dan tulang panggulku retak. Aku tergeletak 2 jam sebelum akhirnya berhasil merangkak ke ruang tamu dan menelpon tetangga, Bu Sari. Dia yang membawaku ke rumah sakit. Dia yang menemani sampai dokter memastikan aku tidak perlu operasi. Aku telepon Dimas dari rumah sakit. "Mas, ibu jatuh, ibu di rumah sakit," kataku dengan suara lemah. Dia bilang,
Waduh, serius Bu? Tapi Dimas lagi meeting penting nih, nanti Dimas usahakan datang ya. Usahakan. Kata yang paling menyakitkan yang pernah ku dengar dari anak kandungku. Dia tidak datang hari itu. Tidak keesokan harinya. Dia baru datang 4 hari kemudian, waktu aku sudah pulang ke apartemen, dengan alasan ada deadline proyek. Kalau aku ulang tahun, tak ada yang ingat. Seperti 3 hari lalu. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku sudah terbiasa merayakan ulang tahun sendirian. Menyalakan lilin kecil di depan foto Hendra, membuat kue sus favoritku sendiri, makan sendiri sambil nonton sinetron di televisi. Tapi tetap saja, ada harapan kecil setiap tahunnya bahwa Dimas akan ingat. Harapan yang selalu kandas. Aku masih ingat perkataan tetanggaku, Bu Sari, waktu itu. Bu Sari tinggal di apartemen sebelah. Janda berusia 62 tahun yang kehilangan suaminya karena kanker paru-paru 7 tahun lalu. Kami sering ngobrol di koridor sambil menyiram tanaman. Dia yang menemani hari-hariku yang sepi. Suatu sore aku cerita padanya soal Dimas. Soal betapa aku sudah memberi segalanya, tapi merasa tidak dihargai. Bu Sari mendengarkan dengan sabar, sambil sesekali mengangguk. Lalu dia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Bu Ratna, kasih sayang itu nggak harus dibayar pakai uang. Kadang, uang justru bikin orang lupa caranya menghargai. Kalimat sederhana, tapi menohok. Aku tidak menjawab waktu itu. Aku hanya tersenyum pahit dan mengangguk. Tapi kata-kata itu menempel di pikiranku berhari-hari, berminggu-minggu, sampai akhirnya kemarin, 3 hari setelah ulang tahunku yang terlupakan, aku memutuskan untuk menghentikan semua transfer. Dan ternyata benar, aku sedang kehilangan hormat sedikit demi sedikit. Tidak, bukan sedikit demi sedikit. Aku sudah kehilangan hormat sejak lama. Aku hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Aku takut kalau aku berhenti memberi, mereka akan benar-benar meninggalkanku. Aku takut kalau uang adalah satu-satunya alasan mereka masih menghubungiku. Tapi kemarin setelah menerima pesan ulang tahun yang terlambat 3 hari dan penuh kesalahan itu, aku sadar mereka sudah meninggalkanku. Uang hanya membuat ilusi bahwa kami masih punya hubungan, padahal yang tersisa hanyalah transaksi. Aku berjalan ke balkon menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Dari lantai 20, aku bisa melihat hiruk-pikuk kota, orang-orang pergi kerja, motor-motor berseliweran, pedagang kaki lima yang mulai buka lapak. Kehidupan terus berjalan, sementara aku terjebak dalam pola yang sama selama 5 tahun. Tapi tidak lagi, tidak setelah kemarin. Ponselku mungkin masih penuh dengan panggilan tak terjawab dari Dimas, tapi aku tidak akan tergesa-gesa mengangkatnya. Aku perlu waktu untuk bernapas, untuk merasakan apa artinya hidup tanpa terus-menerus mengkhawatirkan kebutuhan orang lain. Aku menyiram tanaman-tanamanku satu persatu, pelan-pelan, sambil berbisik pada masing-masing. Kalian setia ya pada ibu. Kalian tidak minta apa-apa selain air dan sinar matahari. Sirih gading hijau mengkilat di pagi itu. Daunnya yang berbentuk hati seperti tersenyum padaku. Aku merasa lebih dekat dengan tanaman-tanaman ini daripada dengan keluargaku sendiri. Sedih? Ya. Tapi juga melegakan dalam cara yang aneh. Mungkin inilah yang dimaksud Bu Sari. Kasih sayang sejati tidak perlu dibayar dengan uang. Kasih sayang sejati datang dari kehadiran, dari perhatian, dari ingatan-ingatan kecil yang dijaga. Dan aku sudah lama tidak merasakan itu dari Dimas. Hari ini, aku memutuskan untuk hidup untuk diriku sendiri. Setidaknya, untuk mencoba. Sehari sebelum ulang tahunku, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 4.30 pagi. Masih gelap di luar, tapi aku tidak bisa tidur lagi. Ada sesuatu yang mendorongku untuk bangun, untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa menarik perhatian Dimas. Sesuatu yang dulu selalu membuatnya tersenyum lebar. Aku akan membuat kue coklat kesukaannya,
Resep ini adalah peninggalan suamiku Hendra. Resep turun-temurun dari ibu mertuaku yang sudah meninggal 20 tahun lalu. Resep sederhana, tapi istimewa. Kue coklat lembut dengan lapisan ganache yang kental, ditaburi kacang mede cincang dan parutan keju. Dulu, setiap kali Dimas pulang dari sekolah dengan nilai bagus, aku membuatkan kue ini. Setiap kali dia sakit dan mulai sembuh, kue ini yang pertama ku minta dia makan. Kue ini adalah bahasa cinta kami, bahasa yang sayangnya sudah lama tidak kami gunakan. Aku menyalakan lampu dapur, yang terasa terlalu terang untuk mata yang masih mengantuk. Kulkas berdengung pelan di sudut. Aku membuka pintu freezer, mengeluarkan mentega yang sudah kubekukan seminggu lalu khusus untuk keperluan ini. Coklat batangan masih tersimpan rapi di toples kaca, bersama tepung terigu, gula halus dan bubuk kakao impor yang kubeli khusus dari toko bahan kue di Blok M. Tanganku sudah lemah karena rematik. Aku merasakannya setiap pagi. Kaku di persendian jari, nyeri yang menjalar dari pergelangan sampai ke siku. Dokter sudah memperingatkan agar aku tidak terlalu banyak menggunakan tangan untuk aktivitas berat. Bu Ratna, sebaiknya ibu istirahatkan tangan. Jangan terlalu dipaksakan. Rematiknya bisa makin parah, kata Dokter Andi waktu pemeriksaan rutin bulan lalu. Tapi pagi itu, aku tidak peduli. Aku sudah memutuskan. Aku akan membuat kue itu meski harus menanggung sakit. Aku mulai dengan mencairkan mentega. Kukup panci kecil dengan air, lalu kutaruh mangkuk stainless steel di atasnya. Mentega perlahan meleleh, berubah dari padat menjadi cair kekuningan yang mengkilat. Aroma mentega yang creamy mulai memenuhi dapur. Aku tambahkan potongan coklat batangan, mengaduknya pelan-pelan dengan spatula kayu tua yang sudah kupakai puluhan tahun. Spatula yang sama yang kugunakan untuk mengaduk adonan pertama kali aku membuat kue ini untuk Dimas waktu dia kelas 3 SD. Mengaduk ternyata lebih berat dari yang kubayangkan. Jari-jariku mulai kaku setelah beberapa menit. Rasa nyeri mulai menusuk-nusuk di persendian. Aku harus berhenti beberapa kali, mengistirahatkan tanganku, meredangkan jari-jariku yang kaku. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus mengaduk, pelan tapi pasti, sambil membayangkan wajah Dimas yang akan berbinar ketika melihat kue ini. Setelah coklat dan mentega benar-benar menyatu, aku tuang adonan ke mangkuk besar. Aku tambahkan gula halus sedikit demi sedikit, mengaduknya sampai teksturnya halus. Tanganku gemetar, lenganku pegal. Tapi aku tetap mengaduk, dengan penuh cinta, dengan harapan yang mungkin terlalu besar untuk kue sederhana ini. Telur. Aku pecahkan 4 butir telur satu persatu. Pisahkan kuning dan putihnya dengan hati-hati. Putih telur kukocok sampai mengembang dan kaku. Ini bagian tersulit karena tanganku harus terus bergerak memutar dengan cepat. Aku ingat dulu, Hendra sering membantuku di bagian ini. Dia akan berdiri di sampingku, mengambil alih pengocok telur ketika tanganku mulai lelah, sambil bercerita tentang pesanan baru di percetakan. Kami bekerja berdampingan di dapur kecil ini, tertawa, bercanda, merasa cukup dengan kebersamaan sederhana itu. Sekarang aku sendirian. Hanya suara pengocok telur yang beradu dengan mangkuk dan dengung kulkas yang tak pernah berhenti. Setelah hampir 2 jam, jauh lebih lama dari biasanya karena aku harus sering istirahat, adonan akhirnya selesai. Kutuang ke loyang bundar yang sudah kualas dengan kertas roti, lalu kumasukkan ke oven yang sudah kupanaskan. Aroma coklat mulai menguar ketika kue mulai matang. Aroma yang hangat yang membuat apartemen ini terasa seperti rumah lagi, seperti dulu ketika kami bertiga masih lengkap. Sementara menunggu kue matang, aku duduk di kursi dapur, memijat-mijat jari-jariku yang nyeri. Aku lihat jam, sudah pukul 7 pagi. Matahari mulai terbit. Cahayanya menerobos masuk lewat jendela dapur kecil. Aku merasa lelah tapi juga puas. Aku baru saja melakukan sesuatu yang bermakna.
Sesuatu yang kusangka bisa menjembatani jarak antara aku dan Dimas. Setelah kue dingin, aku buat ganasnya. Coklat leleh dicampur krim kental, diaduk sampai licin mengkilat. Aku tuang di atas kue, ratakan dengan spatula, lalu taburi kacang mede cincang dan parutan keju di atasnya. Kue itu terlihat sempurna, persis seperti kue-kue yang dulu kubuat untuk Dimas. Persis seperti yang selalu membuatnya senang. Aku ambil ponsel, foto kue itu dari berbagai sudut sampai mendapat hasil yang bagus. Lalu aku ketik pesan untuk Dimas. Kuenya sudah jadi nak, datanglah kapan saja. Aku kirim dengan jantung berdebar. Aku menatap layar, menunggu tanda pesan sudah dibaca. 1 centang, 2 centang, tapi tidak berubah biru. Dia belum membaca. Aku letakkan ponsel di meja, mencoba tidak terlalu berharap, tapi tentu saja aku berharap. Aku selalu berharap. Tidak ada balasan. Pagi berganti siang. Aku menyiram tanaman seperti biasa, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi mataku terus melirik ke ponsel. Tidak ada notifikasi baru. Tidak ada balasan dari Dimas. Aku menunggu sampai sore. Aku duduk di sofa. Televisi menyala tapi aku tidak benar-benar menonton. Mataku tertuju pada pintu apartemen. Telingaku menajam menangkap setiap suara dari luar. Setiap suara mobil di depan apartemen membuatku berharap. Aku akan bangkit dari sofa, berjalan ke jendela, mengintip ke bawah dengan harapan melihat mobil Dimas, Toyota Fortuner hitam, yang kubeli sebagian uang mukanya 2 tahun lalu. Tapi setiap kali hanya mobil orang lain yang lewat. Setiap kali harapan itu padam lagi. Jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore. Matahari mulai condong ke barat, langit berubah oranye kemerahan. Jalanan Jakarta mulai macet. Suara klakson terdengar dari kejauhan, tapi tidak ada tanda-tanda Dimas. Aku cek ponsel lagi. Pesanku sudah dibaca. Centangnya sudah biru sejak pukul 2 siang, tapi tidak ada balasan. Dia membaca pesanku, melihat foto kue yang kubuat dengan susah payah, tapi memilih untuk tidak menjawab, memilih untuk tidak datang. Rasanya seperti ditampar, seperti semua usaha pagi tadi. Tanganku yang nyeri, lenganku yang pegal, harapanku yang besar. Semuanya tidak berarti apa-apa baginya. Sampai malam, tak ada siapapun datang. Aku makan malam sendirian. Nasi putih dengan telur dadar dan tempe goreng sederhana. Kue coklat masih utuh di meja makan, ditutup dengan tudung saji plastik transparan. Aku menatapnya sambil mengunyah nasi yang terasa hambar di lidah. Kue itu terlihat cantik di bawah lampu ruang makan. Terlalu cantik untuk diabaikan seperti ini. Malam itu aku tidur dengan perasaan hampa. Besok adalah ulang tahunku. Dan sepertinya aku akan merayakannya sendirian lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya. 3 hari kemudian, sehari setelah aku menerima pesan ulang tahun yang terlambat dari Dimas, sehari setelah aku memutuskan menghentikan semua transfer, kue itu masih di meja makan. Masih tertutup tudung saji, tapi sudah tidak cantik lagi. Aku buka tudungnya pagi itu. Kue yang dulu lembut sekarang sudah keras. Ganasnya yang dulu mengkilat sekarang retak-retak dan kusam. Kacang mede dan parutan kejunya sudah kering. Kue itu dingin, tidak bernyawa. Seperti semua harapan yang kutaruh padanya. Aku angkat piring itu dengan 2 tangan. Tangan yang 3 hari lalu masih bisa mengaduk adonan meski dengan susah payah. Tangan yang sekarang terasa lebih berat dan lebih nyeri, karena rematiknya memang kambuh setelah dipaksakan. Aku bawa piring itu ke dapur, ke tempat sampah besar di sudut. Aku berdiri di depan tempat sampah itu cukup lama, menatap kue yang sudah tidak layak dimakan lagi. Kue yang tidak pernah disentuh. Kue yang mewakili semua usahaku yang sia-sia. Aku akhirnya membuangnya, perlahan, sambil berbisik, entah pada siapa. Mungkin pada diriku sendiri. Mungkin bukan kue ini yang basi, tapi kasih sayang yang cuma aku berikan sendiri. Kata-kata itu keluar begitu saja,
Seperti kesimpulan dari semua yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Bukan kuenya yang salah. Bukan aku yang salah karena membuat kue. Yang salah adalah aku terus memberi kasih sayang pada orang yang sudah tidak lagi menghargainya. Yang salah adalah aku berharap pada orang yang sudah tidak lagi melihatku sebagai ibu, tapi hanya sebagai sumber uang. Aku menutup tempat sampah itu, mencuci piring yang tadi menampung kue, lalu berdiri di wastafel sambil menatap kosong ke halaman belakang apartemen. Sudah sore, langit mulai gelap. Burung-burung gereja berterbangan mencari tempat bertengger untuk malam. Aku menangis malam itu. Tidak keras, tidak dramatis, hanya air mata yang mengalir diam-diam, membasahi bantal sementara tubuhku terbaring lelah di kasur. Aku menangis untuk kue yang tidak pernah dimakan, untuk pesan yang tidak pernah dibalas, untuk ulang tahun yang tidak pernah diingat, untuk kasih sayang yang selalu berjalan satu arah. Tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada kesadaran baru yang lahir, keras dan tajam seperti permata yang baru dipoles. Kesadaran bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Kesadaran bahwa mencintai seseorang tidak berarti aku harus membiarkan diriku terus disakiti. Cukup sudah. Dua kata yang terus bergema di kepalaku. Cukup sudah memberi tanpa pernah dihargai. Cukup sudah berharap pada orang yang tidak lagi peduli. Cukup sudah mengorbankan kebahagiaan dan kehormatanku sendiri demi orang lain. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah Dimas akan mengerti. Aku tidak tahu apakah keputusanku menghentikan transfer kemarin adalah hal yang benar atau salah. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Aku perlu menghormati diriku sendiri sebelum terlambat. Sebelum aku benar-benar kehilangan diriku dalam proses mencintai orang lain. Malam itu di antara air mata dan kesadaran baru, aku membuat janji pada diri sendiri. Tidak akan ada lagi kue yang tidak tersentuh. Tidak akan ada lagi kasih sayang yang kuberikan pada orang yang tidak menghargainya. Mulai sekarang aku akan hidup untuk diriku sendiri. Dan entah kenapa, meski masih sedih, aku merasa sedikit lebih ringan. Pesan Dimas datang 3 hari setelah ulang tahunku. Selamat ulang tahun ya Bu, maaf baru sempat. Ibu harusnya ingetin aku dong. Kata-kata yang seharusnya membuat aku marah. Seharusnya membuat aku menangis lagi seperti malam-malam sebelumnya. Dan entah kenapa, aku tak marah. Aku justru merasa kosong. Kosong seperti gelas yang sudah dituang habis airnya. Kosong seperti rumah yang ditinggalkan penghuninya. Bukan kosong yang menyakitkan, tapi kosong yang anehnya terasa tenang. Seperti badai yang sudah berlalu dan yang tersisa hanya keheningan. Aku duduk di sofa bludru coklat itu, ponsel di tangan, menatap layar dengan perasaan datar. Tidak ada lagi lompatan jantung ketika melihat namanya. Tidak ada lagi harapan bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang manis, yang membuat semua lukaku sembuh. Yang ada hanya kesadaran jernih. Ini adalah hubungan yang sudah lama rusak, dan aku baru menyadarinya sekarang. Selama bertahun-tahun aku takut kehilangan cinta anakku. Ketakutan itu yang membuat aku terus memberi, terus menuruti semua permintaannya, terus berkorban meski tubuhku sudah lelah dan jiwaku sudah terluka. Aku pikir kalau aku berhenti memberi, dia akan pergi. Aku pikir kalau aku tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dia akan melupakan aku. Padahal yang sebenarnya hilang, harga diriku sendiri. Kalimat ini datang seperti petir di siang bolong. Menohok, menyakitkan. Tapi benar, aku sudah kehilangan diriku sendiri sejak lama. Aku tidak lagi tahu siapa aku tanpa peran sebagai pemberi, sebagai penyelamat keluarga Dimas. Aku tidak lagi punya mimpi sendiri, tidak lagi punya kebahagiaan sendiri. Semua yang kulakukan selalu berputar di sekitar mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka, kebahagiaan mereka. Dan aku hanya bayangan di sudut, menunggu untuk dipanggil ketika mereka butuh sesuatu. Tidak lagi, aku sudah memutuskan.
Aku berhenti mengirim uang. Keputusan yang kubuat 3 hari lalu ketika menelpon Pak Surya ternyata adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat untuk diriku sendiri. Dan hanya dalam seminggu, hidup mereka berubah jadi panik. Aku tahu karena ponselku tidak berhenti berdering. 47 panggilan di hari pertama, 32 panggilan di hari kedua, 25 panggilan di hari ketiga. Lalu pesan-pesan WhatsApp mulai berdatangan. Dari Dimas, dari Nadia, bahkan ada satu pesan dari Raka yang berbunyi, "Nek, kenapa transfer dari nenek belum masuk? Papa bilang nenek yang bayar sekolahku." Pesan dari cucuku sendiri yang bahkan tidak pernah meneleponku hanya untuk menanyakan kabar. Aku tidak menjawab satupun. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku perlu ruang untuk bernapas. Untuk memikirkan apa yang benar-benar aku inginkan dari sisa hidupku. Pagi itu, hari Sabtu di minggu kedua setelah aku menghentikan transfer, bel apartemenku berbunyi. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Aku baru saja selesai menyiram tanaman dan sedang membuat teh jahe hangat di dapur. Siapa yang datang sepagi ini? Aku intip dari lubang pintu. Dimas dan Nadia. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat, bukan karena senang, tapi karena gugup. Aku belum siap bertemu mereka. Belum siap untuk konfrontasi yang mungkin akan terjadi. Tapi aku tidak bisa menghindar selamanya. Aku buka pintu perlahan. Dimas berdiri di depan, tampak tidak rapi. Rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut, ada kantung mata hitam di wajahnya. Nadia di sampingnya, mengenakan dress krim yang bagus. Make up sempurna seperti biasa, tapi matanya terlihat tajam dan tidak sabar. "Bu," kata Dimas tanpa salam. Suaranya terdengar lelah dan panik. "Kenapa transfernya berhenti? Kami nggak bisa bayar cicilan rumah. Sekolah anak juga tertunda. Tidak ada selamat pagi, Bu. Tidak ada apa kabar, Bu. Tidak ada ibu baik-baik saja." Langsung ke pokok persoalan. Langsung soal uang. Aku tersenyum, senyum tipis yang entah kenapa terasa lebih tulus daripada senyum-senyumku yang dulu. Karena senyum ini bukan senyum untuk menyembunyikan luka, tapi senyum karena aku sudah tahu persis apa yang akan terjadi. "Mau kopi? Duduk dulu," kataku sambil membuka pintu lebih lebar, memberi mereka jalan masuk. Mereka tak ingin kopi, mereka ingin uang. Aku tahu itu dari cara Dimas gelisah berdiri di ruang tamu. Tangannya meremas-remas, matanya melirik-lirik sekeliling dengan tidak sabar. Nadia duduk di ujung sofa, punggung tegak, tas branded di pangkuan. Wajahnya berusaha tetap sopan, tapi aku bisa melihat kesal di matanya. "Bu, serius nih, kami dalam masalah besar. Bank sudah kirim warning letter untuk cicilan rumah. Sekolah anak-anak juga nanya kapan bisa dibayar. Ibu kenapa tiba-tiba stop transfer tanpa bilang-bilang?" Dimas berbicara cepat, nada suaranya naik sedikit. Jadi aku mengeluarkan map berisi semua catatan keuangan. Map coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak kemarin malam. Map yang berisi print out semua transfer bank, semua tagihan yang kubayar, semua kwitansi yang kukumpulkan selama 5 tahun terakhir. Aku letakkan map itu di meja kopi, tepat di tengah, lalu duduk di sofa tunggal di seberang mereka. "Ini," kataku sambil membuka map itu perlahan. "Total yang ibu keluarkan untuk kalian, 12,8 miliar rupiah. Aku mengeluarkan lembar demi lembar kertas. Transfer bulanan 25 juta selama 5 tahun. 1 miliar 500 juta. DP rumah 250 juta. Biaya sekolah Raka dan Dinda total 530 juta. Cicilan mobil yang kubayar 3 tahun penuh 288 juta. Kartu kredit Nadia yang berkali-kali kututupi total 320 juta. Belum termasuk THR setiap lebaran, belum termasuk hadiah ulang tahun, belum termasuk uang jajan anak-anak ketika mereka main ke apartemenku dulu. Dan selama itu,
Aku melanjutkan dengan suara pelan tapi tegas. Kalian menelpon ibu cuma 7 kali, bukan karena uang. Aku keluarkan kertas lain, print out riwayat panggilan dari provider kartu selulerku. Aku sudah tandai dengan stabilo kuning 7 panggilan itu. Tanggal 2 Januari 2022, Dimas menelpon untuk memberitahu dia sakit demam. Tanggal 15 Maret 2022, Dimas menelpon untuk cerita Raka juara lomba pidato. Tanggal 23 Juni 2022, Nadia yang menelpon untuk tanya resep sayur asem. Dan seterusnya. 7 panggilan dalam 5 tahun. 7 dari total 50 panggilan. Sisanya 43 kali minta transfer. Aku letakkan semua kertas itu di meja, seperti menyusun bukti di pengadilan. Setiap lembar adalah kesaksian tentang hubungan kami yang sudah tidak seimbang. Setiap angka adalah bukti bahwa aku hanya dihargai karena uangku, bukan karena diriku. Mereka terdiam. Dimas menatap kertas-kertas itu dengan wajah pucat. Mulutnya terbuka sedikit, seperti mau mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Nadia juga diam. Tangannya yang tadi memegang tas sekarang tergeletak lemah di pangkuan. Wajahnya tidak lagi kesal, lebih ke malu dan kaget. Ruang tamu yang biasanya terasa hangat, tiba-tiba terasa dingin. Hanya suara AC yang ngedengung pelan, dan suara jalanan Jakarta di luar yang mulai ramai. Aku biarkan keheningan itu menggantung beberapa saat. Biarkan mereka mencerna semua informasi yang baru saja kuberikan. Biarkan mereka merasakan apa yang selama ini kurasakan, diabaikan, tidak dihargai, hanya dilihat sebagai alat. Lalu aku bicara lagi, kali ini lebih lembut. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin mereka benar-benar mendengar. Mulai sekarang, kataku pelan sambil menatap mata Dimas. Mata yang persis seperti almarhum Hendra. Mata yang dulu selalu menatapku dengan cinta. Ibu ingin tahu, apakah kalian masih punya cinta yang tidak dibeli uang? Dimas menunduk, tangannya menutupi wajahnya, bahunya bergetar sedikit. Aku tidak tahu apakah dia menangis atau hanya terlalu malu untuk menatapku. Nadia menatap lantai, jari-jarinya main-main dengan tali tas, tidak berani menatapku. Aku bangkit dari duduk, berjalan ke dapur, mengambil teh jahe yang tadi kubuat. Cangkir keramik putih dengan motif bunga melati, cangkir kesukaan almarhum. Aku minum pelan, merasakan hangatnya menyebar di tenggorokan. Dari dapur, aku bisa melihat punggung mereka berdua di sofa. Punggung yang tampak kecil dan rapuh, tidak seperti orang-orang yang selama ini kupikir kuat dan mandiri. Mungkin mereka tidak seburuk yang kubayangkan. Mungkin mereka hanya terlalu nyaman, terlalu terbiasa diberi, sampai lupa cara menghargai. Mungkin mereka juga butuh pembelajaran ini. Pembelajaran untuk hidup mandiri, untuk menghargai orang lain, bukan karena apa yang bisa diberikan, tapi karena siapa mereka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah mereka akan pergi dengan marah atau tinggal untuk bicara dengan jujur. Yang aku tahu adalah satu hal. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri. Aku sudah memilih untuk menghormati diriku, untuk tidak lagi menjadi ATM berjalan. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Sejak hari itu mereka mulai berubah, atau setidaknya berpura-pura berubah. Perubahan pertama datang di hari ketiga setelah pertemuan di apartemenku. Ponselku berdering siang itu, dan nama Dimas muncul di layar. Aku ragu sebentar sebelum akhirnya mengangkat. "Bu, sudah makan siang?" Suaranya terdengar, lembut. Berbeda dari suara panik dan tertekan waktu dia datang meminta uang. "Ibu jangan lupa makan ya. Pagi tadi ibu sudah minum obat." Aku terdiam. Dimas menanyakan soal obatku. Dia yang bahkan tidak tahu aku rutin minum obat untuk rematik dan tekanan darah tinggi sejak 2 tahun lalu. "Sudah nak," jawabku hati-hati, mencoba merasakan apakah ada ketulusan di balik pertanyaannya. "Syukurlah. Nanti kalau ibu butuh apa-apa, telepon Dimas aja ya. Dimas siap bantu."
Percakapan itu berlangsung 5 menit. 5 menit yang terasa canggung, dipaksakan. Seperti seseorang membaca skrip yang sudah disiapkan. Tapi setidaknya dia menelepon. Setidaknya dia bertanya. Aku ingin percaya. Aku sangat ingin percaya bahwa anakku akhirnya sadar. Bahwa pertemuan itu membuka matanya tentang bagaimana dia memperlakuku selama ini. Keesokan harinya Dimas menelepon lagi. Dan hari berikutnya. Dan hari berikutnya lagi. Setiap hari, tanpa gagal, pukul 2 siang, waktu yang sangat spesifik, seperti ada alarm yang mengingatkan. Pertanyaannya selalu sama. Sudah makan? Sudah minum obat? Butuh apa-apa? Singkat, rutin, mekanis. Nadia kirim bunga mawar putih besar. Karangan bunga yang indah dirangkai elegan dalam vas kristal yang mahal. Kartu ucapannya berbunyi, untuk ibu tercinta, semoga selalu sehat dan bahagia. Dengan cinta, Nadia. Aku letakkan bunga itu di meja makan, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Mawar putih, bunga yang tidak pernah dia tahu adalah favoritku. Almarhum Hendra dulu selalu membawakan mawar merah, bukan putih. Tapi setidaknya dia kirim bunga. Setidaknya dia ingat aku. Atau dia hanya ingat bahwa dia perlu membuatku senang agar aku kembali mengirim uang. Seminggu kemudian, Raka dan Dinda datang ke apartemen dengan surat buatan tangan. Dimas yang mengantarkan mereka berdiri di pintu dengan senyum lebar. Senyum yang tidak pernah kulihat lagi sejak dia kecil. Mereka mau ngasih sesuatu buat nenek, katanya sambil mendorong pelan bahu Raka. Raka maju, mengulurkan amplop putih dengan tulisan untuk nenek tersayang di depannya. Tulisan anak remaja yang masih kaku ditulis dengan pulpen biru. Dinda di sampingnya juga menyodorkan amplop serupa. Mukanya sedikit malu, tapi tetap tersenyum. Aku buka surat Raka dulu. Tulisannya rapi. Terlalu rapi untuk anak 14 tahun yang biasanya lebih suka mengetik. Nenek yang baik, maaf kalau Raka jarang main ke sini. Sekolah lagi banyak tugas. Raka sayang sama nenek. Semoga nenek sehat selalu. Kata-kata yang manis, tapi jelas disuruh. Surat Dinda sama saja. Tulisan yang dipaksakan rapi, kalimat yang terlalu formal untuk anak 12 tahun. Nenek, Dinda kangen. Nanti Dinda main ya. Nenek jangan sakit-sakit. Love you. Love you dalam bahasa Inggris. Padahal kami selalu bicara bahasa Indonesia di rumah. Aku tersenyum pada mereka, memeluk mereka satu persatu. Tubuh mereka terasa kaku di pelukanku. Bukan pelukan yang hangat, tapi pelukan yang terpaksa karena disuruh orang tua. Tapi aku tetap memeluk mereka lama, berharap mungkin ada setitik ketulusan di balik semua sandiwara ini. Aku ingin percaya, tapi semuanya terasa palsu. Setiap telepon, setiap bunga, setiap surat, semuanya terasa seperti pertunjukan. Seperti mereka sedang memainkan peran dalam drama yang sudah direncanakan. Dan aku hanya penonton yang dipaksa mempercayai akting mereka. 30 hari berlalu dengan pola yang sama. Telepon rutin dari Dimas, bunga sesekali dari Nadia, kunjungan paksa dari Raka dan Dinda. Aku mencoba bersikap normal, mencoba tidak terlalu curiga. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Sesuatu yang berbisik bahwa ini tidak benar. Sampai akhirnya di arisan hari Jumat minggu keempat, kebenaran itu terungkap. Arisan RT di apartemen Bu Aminah lantai 22. Kumpulan ibu-ibu pensiunan yang bertemu sebulan sekali untuk main kartu, makan-makan, dan tentu saja bergosip. Aku biasanya jarang ikut karena tidak terlalu suka keramaian. Tapi hari itu Bu Sari memaksaku datang. Bu Ratna, jangan di rumah terus. Ayo, sekalian ketemu teman-teman, katanya sambil menarik lenganku. Arisan berjalan seperti biasa. Kami main remi, makan kue-kue yang dibawa ibu-ibu, ngobrol tentang anak-anak, cucu-cucu, tentang acara televisi, tentang harga-harga yang naik. Suasananya hangat dan riuh. Aku hampir lupa tentang semua masalahku. Sampai Bu Santi, teman arisan yang tinggal di perumahan yang sama dengan Nadia di BSD, duduk di sampingku sambil membawa sepiring klepon. Ratna,
Bisiknya pelan. Suaranya hati-hati. Aku dengar Nadia bilang kamu mulai pikun. Katanya kamu butuh wali buat urus harta. Darahku berdesir. Tangan yang memegang kartu remi tiba-tiba kaku. Aku menatap Bu Santi dengan mata membelalak. Apa? Bu Santi mengangguk. Wajahnya serius dan prihatin. Iya, waktu itu di arisan komplek mereka. Nadia cerita panjang lebar. Katanya kamu sering lupa ini itu, suka marah-marah tanpa alasan. Terus kemarin kamu tiba-tiba stop transfer tanpa alasan jelas. Dia bilang itu tanda-tanda pikun. Dia bilang keluarga lagi mikirin untuk ngurus surat kuasa biar harta kamu nggak disalahgunakan orang. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Santi seperti pukulan di perutku. Pikun, lupa ini itu. Marah tanpa alasan. Semua tuduhan yang dirancang untuk membuatku terlihat tidak waras, tidak cakap mengurus hartaku sendiri. Jadi semua perhatian itu cuma kamuflase. Semua telepon, bunga, surat, semuanya hanya sandiwara untuk menutupi rencana mereka yang sebenarnya. Mereka sedang menyiapkan cara mengambil alih seluruh asetku. Aku pamit pulang lebih awal dari arisan itu. Bu Sari khawatir, dia tanya aku baik-baik saja. Aku bilang hanya pusing sedikit. Tapi sebenarnya dadaku sesak, kepalaku berputar. Tanganku gemetar ketika memutar kunci apartemen. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku terbaring di kasur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikiran berputar-putar. Anakku sendiri. Anak yang kulahirkan, yang kubesarkan dengan darah dan air mata, sekarang sedang merencanakan untuk merebut segalanya dari tanganku dengan cara paling keji. Dengan mengatakan aku gila. Keesokan harinya pagi-pagi sekali aku telepon Pak Herman, kenalan lama yang dulu bantu urusan bisnis suamiku, orang yang paham seluk-beluk hukum dan keuangan. Pak Herman adalah pengusaha konsultan yang sudah bekerja sama dengan percetakan almarhum Hendra sejak 25 tahun lalu. Dia orang yang jujur, tegas, dan yang penting, dia tahu siapa aku sebenarnya. Pak Herman, saya butuh bantuan, kataku tanpa basa-basi begitu dia angkat telepon. Aku ceritakan semuanya, tentang transfer yang kuhentikan, tentang perubahan sikap Dimas dan Nadia yang mencurigakan, tentang gosip yang kudengar dari Bu Santi. Pak Herman mendengarkan dengan seksama, sesekali bergumam, membuat catatan. Bu Ratna, ini serius, katanya setelah aku selesai bercerita. Kalau memang benar mereka mau mengurus surat kuasa dengan alasan ibu tidak cakap, kita perlu bukti bahwa ibu sehat secara mental dan fisik. Dan kita perlu tahu apa yang sudah mereka lakukan di belakang ibu. Dia setuju menelusuri gerak-gerik Dimas dan Nadia. Dia punya kenalan di berbagai lembaga, bank, kantor notaris, pengadilan. Dalam beberapa hari, dia bisa mengumpulkan informasi tentang transaksi apa saja yang mungkin sudah mereka lakukan menggunakan namaku. Seminggu kemudian laporan tiba. Pak Herman datang ke apartemenku sore itu dengan map hitam tebal. Wajahnya serius, matanya penuh keprihatinan. Bu Ratna, silahkan duduk dulu, katanya pelan. Kami duduk di sofa. Dia membuka map itu perlahan, mengeluarkan dokumen-dokumen yang sudah ditandai dengan sticky notes warna-warni. Mereka sudah berkonsultasi dengan pengacara sejak 2 tahun lalu. 2 tahun, bahkan sebelum aku menghentikan transfer. Bahkan ketika aku masih rutin mengirim uang setiap bulan. Mereka sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Ini surat konsultasi pertama, Pak Herman menunjuk dokumen. Tang 23 Maret 2023. Dimas dan Nadia konsultasi dengan Darojat & Partners, firma hukum yang spesialis urusan waris dan surat kuasa. Mereka tanya tentang prosedur untuk menyiapkan surat kuasa pengelolaan aset kalau pemilik aset dianggap tidak cakap. Lebih parah lagi, mereka punya rekening rahasia untuk memindahkan uangku diam-diam. Rekening atas nama perusahaan fiktif yang sebenarnya milik Dimas, tapi pakai alamat dan data yang berbeda agar tidak ketahuan.
Selama setahun terakhir, ada 5 kali transfer mencurigakan dari rekening percetakan yang seharusnya dikelola Dimas untuk usaha, total hampir 300 juta rupiah, ke rekening perusahaan fiktif ini. Mereka sudah mulai mengambil uang ibu, Bu, kata Pak Herman dengan nada prihatin. Pelan-pelan, tidak langsung besar, biar tidak ketahuan. Aku membaca laporan itu sambil menggenggam rosario kecil peninggalan Hendra. Rosario coklat tua dengan salib perak kecil yang selalu Hendra bawa di saku celananya. Rosario yang kutemukan di saku jasnya waktu dia meninggal di rumah sakit. Rosario yang sejak itu selalu kusimpan di meja nakas dan kubawa setiap kali aku butuh kekuatan. Air mataku menetes, jatuh ke atas kertas-kertas bukti pengkhianatan anakku. Tapi bukan karena sedih, karena marah. Marah yang membakar, yang membuat dadaku sesak dan tanganku gemetar. Ya Allah, kalau ini caramu membuka mataku, terima kasih. Bisikku sambil meremas rosario itu erat-erat. Terima kasih karena kau tunjukkan siapa mereka sebenarnya sebelum terlambat. Terima kasih karena kau beri aku kekuatan untuk berhenti memberi. Terima kasih karena rasa sakit ini meski menohok, lebih baik daripada kebodohan yang terus berlanjut. Pak Herman duduk diam di sampingku, membiarkan aku mencerna semua informasi. Setelah beberapa menit, dia berkata pelan, Bu Ratna, kita perlu bertindak. Sekarang. Dan aku tahu dia benar. Sandiwara sudah cukup. Saatnya aku melindungi diriku sendiri. Setelah pertemuan dengan Pak Herman dan melihat semua bukti pengkhianatan itu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, bukan dengan pertengkaran keras yang akan membuat tetangga berbisik-bisik, tapi dengan cara yang jauh lebih bermartabat, cara yang akan membuat mereka mengingat pelajaran ini selamanya. Aku butuh waktu 3 hari untuk menyusun rencana. 3 hari yang kugunakan untuk berkonsultasi dengan Pak Herman, mengurus surat-surat dari psikiater, dan yang paling penting, menenangkan hatiku sendiri. Karena apa yang akan kulakukan bukanlah keputusan yang mudah. Ini adalah keputusan yang akan mengubah segalanya. Tidak hanya untuk mereka, tapi juga untukku. Kamis sore aku menelpon Dimas dengan suara lembut. Suara yang dulu selalu kupakai ketika ingin membuatnya merasa aman dan dicintai. Nak, ibu kangen. Kita makan malam yuk di rumahmu. Ibu mau ketemu Raka dan Dinda juga. Ada jeda sebentar di seberang telepon. Aku bisa membayangkan wajah Dimas yang terkejut. Mungkin melirik Nadia dengan tatapan bingung. Lalu suaranya kembali, kali ini dengan nada yang berubah cerah. Mereka pikir aku luluh. Serius, Bu? Wah, iya dong. Kapan? Besok malam bisa? Besok malam bagus, Nak. Ibu datang jam 7 ya. Oke, Bu. Nadia pasti seneng banget. Kami tunggu ya. Setelah menutup telepon, aku duduk diam di sofa, menatap ponsel di tanganku. Ini akan jadi jamuan terakhir. Jamuan penutup untuk hubungan yang sudah terlalu lama rusak. Jumat malam tiba. Aku bersiap dengan teliti. Lebih teliti dari biasanya. Aku kenakan kebaya hitam kesayanganku. Kebaya yang dijahit khusus oleh penjahit langganan di Pasar Mayastik 20 tahun lalu. Kebaya yang dulu kupakai ke acara-acara penting bersama almarhum Hendra. Kebaya yang masih pas di tubuhku meski usia sudah 68 tahun. Aku pakai kalung mutiara kesayangan, kalung yang dibeli Hendra untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-25. Mutiara asli dari Lombok, bulat sempurna, berkilau lembut di bawah lampu. Aku sisir rambutku yang sudah memutih, ikat rendah dengan jepit konde perak. Di cermin, aku melihat perempuan yang sudah tua, tapi masih punya keanggunan, masih punya kekuatan. Aku naik taksi online menuju BSD. Perjalanan memakan waktu 1 jam lebih karena Jakarta macet seperti biasa. Selama perjalanan, aku pegang erat map bersegel merah di pangkuanku. Map yang berisi semua bukti, semua dokumen yang akan kubawa malam ini. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena takut, karena siap. Rumah Dimas terlihat berbeda malam itu. Lampu-lampu taman menyala terang, membuat taman depan terlihat seperti taman istana kecil. Mobil-mobil di garasi sudah diparkir rapi. Fortuner hitam Dimas, Innova putih Nadia, bahkan ada mobil baru, Honda CR-V Silver yang belum pernah kulihat. Pintu gerbang terbuka lebar, seperti menyambut tamu kehormatan.
Dimas dan Nadia sudah menunggu di pintu depan. Dimas mengenakan kemeja batik coklat yang rapi, rambutnya disisir licin. Nadia pakai dress beige elegan, made up sempurna, senyum lebar terpampang di wajahnya. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dibuat-buat. "Bu, akhirnya ibu datang." Dimas memelukku, pelukan yang hangat, tapi aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. "Ibu cantik sekali malam ini," puji Nadia sambil mengecup pipiku. Ciuman yang dingin meski bibirnya tersenyum. Kami masuk ke dalam. Rumah yang kubantu DP-kan dengan 250 juta rupiah itu terlihat sangat indah malam ini. Ruang tamu dihias dengan rangkaian bunga segar. Ada foto-foto keluarga dalam bingkai baru dipajang di dinding. Termasuk fotoku yang lama tidak kulihat dipasang. Meja makan penuh lilin. Lilin-lilin kecil dalam wadah kaca yang memberikan cahaya lembut dan romantis. Raka dan Dinda turun dari tangga bersamaan. Keduanya mengenakan pakaian rapi. Raka pakai kemeja putih dan celana bahan hitam. Dinda pakai dress pink muda dengan pita di rambut. Mereka tersenyum. Senyum yang masih kaku. Masih terlihat terpaksa. Tapi setidaknya mereka mencoba. "Nenek!" sapa mereka bersamaan, lalu memelukku bergantian. Semuanya tampak seperti keluarga bahagia. Di luar. Tapi aku yang sudah tahu kebenaran bisa melihat di balik topeng mereka. Bisa melihat kegelisahan di mata Nadia, kegugupan di cara Dimas berbicara terlalu cepat, keterpaksaan di senyum Raka dan Dinda. Makan malam berlangsung dengan hidangan mewah. Ada sop buntut yang gurih, ada gurame asam manis yang besar, ada ayam panggang bumbu kecap, ada sayur lodeh, ada sambal terasi yang pedas. Semua makanan kesukaanku, atau setidaknya makanan yang mereka pikir aku suka. Nadia yang memasak, dibantu catering untuk beberapa hidangan rumit. "Bu, coba sop buntutnya. Ini resep dari ibu mertua Nadia, enak banget," kata Dimas sambil menyuapkan sop ke mangkukku. Kami makan sambil berbincang ringan. Mereka bertanya soal kesehatanku, soal tetangga-tetanggaku, soal tanaman-tanamanku. Pertanyaan-pertanyaan yang mencoba terdengar tulus, tapi aku tahu hanya basa-basi untuk membuat suasana nyaman. Setelah hidangan penutup, es krim coklat dengan brownies hangat dihidangkan dan kami semua selesai makan, aku merasa ini saatnya. Aku berdiri perlahan dari kursi, merapikan kebaya hitamku, lalu berkata dengan suara tenang tapi tegas. "Terima kasih, Nak. 2 minggu ini luar biasa." Mereka semua menoleh padaku, masih tersenyum, mengira aku akan melanjutkan dengan pujian atau ucapan terima kasih biasa. Aku jadi sadar, ternyata kalian peduli sekali, terutama pada rekening ibu. Senyum di wajah mereka mulai pudar. Dimas dan Nadia saling berpandangan cepat. Raka dan Dinda menatapku bingung. Wajah mereka tegang ketika aku mengeluarkan map bersegel merah dari tas tanganku dan meletakkannya di meja makan, tepat di antara piring-piring kotor dan gelas-gelas bekas. Aku sudah periksa ke psikiater di Rumah Sakit Medistra 3 hari lalu. Pemeriksaan lengkap, MMSI, tes kognitif, wawancara psikologis. Hasilnya, sehat jasmani dan rohani. Tidak ada tanda-tanda pikun, tidak ada gangguan mental apapun. Aku buka map itu, keluarkan surat resmi dari dokter dengan kop rumah sakit dan stempel basah. Letakkan di meja agar mereka bisa melihat. Aku juga tahu kalian sudah siapkan surat kuasa pengelolaan aset sejak 2 tahun lalu. Konsultasi dengan Darajat and Partners. Dan yang lebih menarik lagi, kalian punya rekening rahasia untuk memindahkan uang ibu diam-diam. Perusahaan fiktif atas nama CV Cahaya Mandiri, yang sebenarnya ya milik kalian. Aku keluarkan dokumen demi dokumen. Print out transaksi bank, surat konsultasi hukum, rincian rekening rahasia. Semua bukti yang dikumpulkan Pak Herman dalam seminggu. Itu bisa disebut penipuan. Bahkan eksploitasi terhadap orang tua. Di hukum Indonesia,
itu bisa dipidana. Nadia pucat. Wajahnya yang tadi semerah merona karena make up sekarang berubah putih seperti kertas. Tangannya gemetar di pangkuan. Dimas membeku di kursinya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Raka dan Dinda menunduk ketakutan, tidak berani menatapku. Aku tarik napas dalam, lalu lanjut bicara pelan-pelan tapi menohok. Mulai sekarang, rumah ini akan dijual. Sudah ibu hubungi agen properti. Harga pasaran saat ini sekitar 6 miliar rupiah. Semua harta, termasuk hasil penjualan rumah, tabungan, deposito, akan ibu sumbangkan ke Yayasan Kasih Anak Yatim di Jakarta Timur. Yayasan yang sudah ibu teliti, yang benar-benar membantu anak-anak yang butuh. Suara Nadia tercekat. Tapi Bu, aku angkat tangan menghentikannya. Kalian punya waktu 1 bulan untuk keluar. Cari rumah baru, atur hidup kalian sendiri. Ibu akan membantu dengan uang sewa untuk 3 bulan pertama. Itu yang terakhir. Aku menatap Dimas langsung ke matanya. Mata yang dulu begitu polos, yang dulu selalu menatapku dengan cinta, sekarang penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Kamu baru saja kehilangan segalanya. Bukan karena ibu kejam, tapi karena kamu lupa menghormati. Keheningan menyelimuti ruang makan. Hanya suara AC yang mendengung pelan dan suara gesekan kain di tubuh Nadia yang gelisah. Aku ambil tasku, rapikan kebayaku, lalu berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena fisik, tapi karena ini adalah akhir. Akhir dari hubungan ibu anak yang sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Bu tunggu! Dimas berteriak dari belakang, suaranya pecah, seperti akan menangis. Tapi aku tidak menoleh. Aku berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Melewati taman yang tadi menyambutku dengan hangat, melewati gerbang yang sekarang terasa seperti gerbang penjara. Taksi online yang kupesan sudah menunggu di depan. Aku naik, tutup pintu, dan minta supir langsung jalan. Selama perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkelip-kelip. Aku tidak menangis. Sudah tidak ada air mata lagi. Yang ada hanya rasa lega. Lega yang aneh, yang bercampur sedih, tapi juga tenang. Sampai di apartemen, aku langsung ke balkon. Malam itu, aku duduk di kursi rotan kesayanganku, menatap langit Jakarta yang penuh bintang. Udara malam sejuk, ada angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Ya Allah, ternyata tenang itu bukan soal kaya atau miskin, tapi soal tidak lagi dimanfaatkan. Aku meneguk teh hangat yang baru kubikin. Teh jahe dengan madu, hangat dan menenangkan tenggorokan. Aku tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak kurasakan. Dan aku berbisik pada diri sendiri. Kadang, berhenti memberi bukan tanda kejam, tapi cara menyelamatkan cinta dari keserakahan. Kalau kamu pernah merasa dimanfaatkan oleh keluarga sendiri, ingatlah, cinta tanpa rasa hormat bukan cinta, tapi beban. Kadang, orang-orang terdekat kita lupa bahwa kita juga manusia yang punya perasaan, yang butuh dihargai, yang butuh dicintai dengan tulus, bukan karena apa yang bisa kita berikan. Ratna memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memilih untuk tidak lagi menjadi ATM berjalan. Dan meski keputusannya terasa berat, dia akhirnya menemukan kedamaian yang sudah lama hilang. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga pernah mengalami hal serupa? Apakah ada orang di sekitarmu yang memanfaatkan kebaikanmu? Tulis ceritamu di kolom komentar. Suaramu penting. Pengalamanmu mungkin bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Mari kita saling menguatkan, karena terkadang berbagi cerita adalah langkah pertama untuk sembuh. Dan jangan lupa, subscribe channel ini untuk mendengar kisah-kisah inspiratif lainnya. Kisah tentang keberanian, tentang pilihan sulit, tentang menemukan kembali diri kita yang sempat hilang. Karena suaramu sangat penting.